Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Saudaraku, sejak muda, Daud sudah belajar menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Daud sangat mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran dan pengharapan di dalam hidupnya. Daud berkata, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji." Daud sadar dan sangat mengerti bahwa manusia tidak selamanya muda dan kuat. Semua pasti akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang muda menjadi tua, yang kuat dan gagah lambat tahun akan melemah kekuatannya. Karena itu Daud memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Hal itu sama dengan perkara yang ada di dunia ini yang tidak bisa diharapkan dan tidak mampu memberikan pengharapan yang pasti. Apalagi berharap kepada manusia, termasuk keluarga, saudara, anak-anak, teman, atau sahabat. Berharap kepada manusia sangat mudah mengecewakan kita, saudara. Firman Tuhan sudah memperingatkan, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saudaraku, mari kita teladani sikap Daud yang hanya bergantung dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Bila kita menaruh harap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakannya, karena Dia tidak akan pernah berubah. Tuhan berjanji, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Saudara, siapakah yang menjadi sumber pengharapan saudara saat ini? Adalah hal yang keliru jika saudara menaruh pengharapan kepada orang-orang yang saudara anggap hebat dan kuat. Firman Tuhan berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Dialah sumber pengharapan bagi kita orang percaya. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Berbeda dengan Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup ini. Tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berharap kepada manusia atau sesama, tetapi menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah penguasa tunggal alam semesta ini, dan semua perkara berada dalam kendali tangannya yang kuat dan perkasa. Bapa kita yang di surga ialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, kalau Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan tidak benar, bukankah Tuhan akan lebih memperhatikan anak-anaknya yang senantiasa berharap kepadanya?
Tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 bagian A berkata, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Saudara, harapan itu berbicara Tuhan Yesus. Yesus merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan di luar Tuhan, tidak ada pegangan apapun yang sanggup bertahan. Oleh karena itu, saudara, mari kita berpegang erat-erat pada pengharapan pasti. Dan sumber pengharapan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga, walaupun kita di dalam goncangan sehebat apapun, kita tetap kuat dan bertahan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, senantiasa hanya berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami sadar bahwa Tuhanlah sumber pengharapan sejati. Kami berdoa bagi saudara yang mengharapkan sesuatu terjadi bagi mereka. Tuhan yang memperhatikan. Kami percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun berada. Mari sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan belas kasihan-Mu bagi mereka, menolong, memberkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berat, menghadapi radikalisme, terorisme, korupsi, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19, dan semua dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan, berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami Indonesia untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan segala aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.